tes dulu. Waduh. Oke, bisa. Kita tes dulu. Nah, ini adalah membaca alat ukur. Membaca alat ukur. Yang pertama adalah penggaris. Kayak penggaris. Atau nama lainnya adalah mistar. Nah, secara umum penggaris itu, memiliki ketelitian sebesar 0,1 cm atau 1 mm. Jadi paling teliti bisa mengukur itu 1 mm atau 0,1 cm seperti itu ya. Itu adalah contoh dari penggaris. Kemudian bagaimana sih Pak caranya mengukur menggunakan penggaris? Oke. Caranya seperti ini. Nah, bisa dicek. Ya, jadi ini misalkan soal nomor 1. Ya, kita anggap ini latihan yang pertama. Soal nomor 1. Oke. Panjang kayu kira-kira berapa? Kalau kalian mengukur menggunakan penggaris, ini kira-kira berapa? Panjang kayunya. 3,7. 3,7. Dimulai dari 0 dan terakhir 3,7. Langsung saja berarti panjang kayu 3,7. Satuannya adalah sentimeter. Oke, berikutnya yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 berapa? Ada yang bisa menjawab? 2,3. 2,3. 2,3. Oke ya, jadi dilihat batas akhirnya 4,3, awalnya 2. Berarti kalau tidak dimulai dari 0, itu akhir kurang awal. 4,3 cm dikurang dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2,3 cm. Ya, itu soal yang nomor 2. Oke, sepertinya untuk penggaris cukup ya. Kita langsung saja lanjut ke jangka sorong. Jadi ini Bapak ulangin lagi menghitung dengan jangka sorong. Kalau kalian sudah jangka sorong. Nah, jangka sorong itu lebih teliti daripada penggaris. Kenapa? Ketelitiannya yaitu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Ini secara umum, ini umumnya. Umumnya atau di buku-buku kalau ada soal teori tentang ketelitian jangka sorong ya 0,1 mm atau 0,01 cm. Namun kadang ada yang lebih teliti. Berapa Pak jangka sorong yang ketelitiannya lebih teliti daripada umumnya? Yaitu biasanya adalah 0,05 mm. Jadi ketelitian 0,05 mm atau 0,005 cm. Jadi ketelitian itu adalah batas paling kecil yang dapat digunakan untuk mengukur. Oke, contohnya. Oke, next. Ini adalah contoh yang ketiga. Nah, oke ya. Jadi jangka sorong itu punya 2 skala ya, anak-anak. Yang atas itu adalah skala utama atau disingkat menjadi SU. Yang bawah ini adalah skala nonius atau disingkat menjadi SN. Jadi ada SU, ada SN. Cara membaca SU, coba perhatikan cara membaca SU. SU itu adalah garis di skala utama sebelum garis nolnya nonius. Jadi garis di skala utama sebelum garis nolnya nonius. Garis nolnya nonius yang mana Pak? Ini garis nolnya nonius. Nah, kalau garis yang ini kan sesudahnya 0. Berarti yang sebelumnya 0 adalah garis yang ini. Berapakah garis itu? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2,7 cm. Itu cara melihat skala utama.
Kemudian cara melihat skala noniusnya bagaimana, Pak? Dilihat garis nonius yang lurus atau berimpit dengan skala utama. Mana garis skala nonius yang lurus atau berimpit? Garis di sini. Ini kan lurus. Nah, kalau yang ini kan nggak lurus. Nah, tapi kalau sebelahnya ini tadi lurus. Garis keberapa itu? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dikalikan ketelitian. Karena ketelitiannya itu 0,01 cm berarti ya 0,06 cm. Ditambah. Jadinya 2,76 cm. Oke, Bapak jabarkan ya. Ini cara melihat SU adalah garis SU sebelum nolnya nonius. Jadi garis SU yang sebelum nolnya nenius. Oke. Garis SU sebelum nolnya nonius atau SN. Kemudian kalau mencari garis SU itu adalah mencari garis SN maksudnya. Garis SN yang lurus dengan garis SU dikali ketelitian. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau belum? Halo, suara Bapak kedengaran jelas nggak ini? Dengar, Pak. Kedengeran kok, Pak. Kedengeran. Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya. Silahkan di screenshot kalau nggak ada pertanyaan. Oke, next. Sekarang soal nomor 4. Contohnya ini masih jangka sorong. Nah, seperti ini. Kira-kira SU-nya berapa itu, anak-anak? SU. Ada yang bisa bantu Pak Haji jawab? Ayo, SU. 0,1. Oke, jadi garis SN-nya itu ini, garis 0 SN. Nah, garis SU sebelum SN berarti kan yang Bapak tandain. Berarti ini adalah 4,1 cm. Oke ya. Kemudian SN-nya berapa? Mana garis yang lurus? Bapak tandain juga ya itu. Berapa jadinya ini? Garis keberapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadinya adalah 0,07 cm di jumlah. Jadinya 4,17 cm. Oke, silahkan dicek. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Lanjut ya. Nomor 5. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, SU-nya berapa? Ini anak-anak. Ada yang bisa menjawab? 2,2. 2,2 cm. SN-nya? 0,03. Oke, 0,03 cm. Jadi garis SU sebelum nolnya nonius itu adalah di sini, berarti 2,2, dan garis SN yang lurus adalah di sini. Garis ketiga berarti 0,03. 2,23 cm. Oke, silahkan dicek. Oke, next ya. Kita latihan lagi. Ini adalah yang ke-6. SU-nya berapa? Nah, ini adalah contoh yang Bapak maksud ketelitiannya tidak 0,01 tapi 0,05 seperti itu. Tapi cara ngalikannya tetap yang satu tadi ya. Jadi gini maksudnya Pak Haji tuh kan teorinya jangka sorong kan garis SN yang lurus dengan garis SU dikali ketelitian ya. Kalau mengkalikannya tetap ini. Jadi ini hanya secara teori dia bisa
menghitung yang lebih teliti. Gitu aja maksudnya. Artinya dia bisa menghitung sampai 0,05 mm. Seperti itu. Tapi nanti dikalikannya ya tetap misalkan nanti Bapak kasih tahu contohnya. Nah, ini misalkan. Kita cek ini misalkan SU-nya berapa yang ini? 3,4. 3,4. Oke, ya betul. 3,4 cm. Jadi sebelum 4 kan 3,9, 3,8, 3,7, 3,6, 3,5, 3,4. SN-nya berapa di sini? Yang lurus? Angka berapa? 5. 5 apa 6? 6 ya, sudah ditandain. Jadi angka 5 itu memang hampir lurus tapi tidak lurus banget. Yang paling lurus adalah 6. Berarti ini 0,06 cm. Tinggal dijumlah jadinya 3,46 cm. Seperti itu ya. Nah, maksudnya Pak gimana sih? Jadi gini, seandainya yang lurus itu 5,5. Nah, 5,5 dikalikan 0,01 berarti kan jadinya 0,055. Nah, makanya itu paling teliti adalah 0,005 cm. Jadi kalau untuk mengalihkan, jadi misalkan meskipun bentuknya seperti ini, tapi mengkalikannya tetap pakai yang merah. Jadi ini hanya pengetahuan bahwa ketelitiannya jangka sorong tersebut bisa nyampe 0,05 mm karena garisnya lebih banyak. Kalau tadi kan antara 0 sampai 5 ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini kan 0, setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 7. Nah, SU-nya berapa, SN-nya berapa ini? Ayo, ada yang bisa bantu Pak Haji jawab? 3,7. 3,7 betul. Jadi ini 3,9, 3,8, 3,7. 3,7 cm. Kemudian SN-nya. Yang paling lurus yang mana? 10. 10 agak geser. Yang paling lurus adalah yang di sini. 3 ya. Jadi 0,03 cm. Ditambah jadinya 3,73 cm. Oke, silahkan dicek. Selanjutnya alat ukur ketiga itu adalah mikrometer sekrup ya. Ini mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Oke ya, jadi ketelitiannya adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Itu alat ukur yang ketiga, yaitu adalah mikrometer sekrup. Oke, contohnya gimana Pak? Contohnya ini. Nah, contohnya mikrometer sekrup adalah ini ya. Kemudian SU itu sebelah kiri. Kalau yang tadi SU kan yang atas, SN yang bawah. Kalau mikrometer sekrup, SU sebelah kiri, SN sebelah kanan. Cara menghitung SU bagaimana Pak? Cara menghitung SU adalah garis di SU sebelum pembatas. Garis pembatasnya mana? Ini garis pembatas. Oke, yaitu adalah 6 mili. Pak, tapi kan ada lebihnya, berarti kita nuliskannya adalah 6,5 mm. Oke ya, jadi ini 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. Berarti lebih sini 6,5. Kemudian mencari SN bagaimana Pak? SN adalah garis SN yang lurus dengan horizontal. Oh, 34 dikalikan ketelitian. Berarti 0,34.
dijumlah, jadinya adalah 6,84 mm. Jadi kalau mau dituliskan, SU adalah garis SU sebelum Bapak singkat SBLM. Nah, garis SU sebelum garis batas vertikal ya. Vertikal itu tegak, vertikal. Kalau untuk yang SN yaitu adalah garis SN yang lurus dengan garis horizontal dikali ketelitian. Oke, dicek dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Oke, next lanjut. Jadi ini tadi contoh soal yang ke-8 ya. Nah, berikutnya contoh soal yang ke-9. Masih micrometer scope, sorry maksudnya. SU-nya berapa ini? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? 3,5. Oke, 3,5 mm. SN-nya? 0,24. Oh, 0,24. Totalnya? 3,74 mm. Next, contoh soal ke-10. SU-nya berapa? SN-nya berapa? SU? Yuk dijawab. Berapa SU-nya? 3,5. Betul. 3,5 mm. SN-nya? SN? 0,27. Yes, 0,27 mm. Berarti totalnya adalah 3,77 mm. Contoh soal yang ke-11. Oke, SU, SN langsung berapa? 4. SU-nya tepat 4 karena tidak ada lebihan ya. Nah, 4 mm. SN-nya? 0,30. Yap, betul. Tambah berarti 4,30 mm. Oke ya, jadi yang ini tadi karena ini 0, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili nggak ada lebihnya. Nah, kemudian yang lurus 30. Betul. Kemudian sorry. Ini kan 11. Oke, next. Yang 12. SN berapa? SU berapa? 2,5 SU-nya. 2,5. 2,5 mili. SN? 0,27. Oke. Nah, jadinya adalah 2,77 mm. Oke. Micrometer scope cukup. Nah, alat ukur yang keempat adalah neraca Ohaus ya. Neraca Ohaus. Neraca Ohaus 3 lengan. Gambarnya bisa browsing. Ketelitiannya ini bisa sampai ketelitian 0,1 gram. Langsung contohnya saja ya alat ukur neraca Ohaus.
Nah, jadi neraca OHAUS itu tinggal dijumlah-jumlahkan ya, tinggal ditambah-tambahkan saja. Oke. Dari mana, Pak? Dari yang angkanya besar. Misalkan nih kan ada tandanya, tanda ini, dan tanda ini. Dimulai dari 400 berarti ya tinggal 400 ditambah 30 ditambah 7. Artinya 437 gram. Oke, kalau ada pertanyaan sampai sini silahkan tanya. Kalau tidak ada silahkan di screenshot. Contoh soal ke-14. Berapa ini beratnya kalau gitu? 300 ditambah 90 ditambah, ayo, 3,3 sehingga 393,3 gram. Nomor 14. Sekarang nomor 15. Oke, nomor 15. Nah, berapa ini? Ada yang bisa jawab? Berapa gram? 248. 348 gram. Oke, next 16. Nah, berapa ini? Langsung. 248. Oke. 200 plus 40 plus 8 sama dengan 248 gram. Kok gram sih? Gram. Enggak, Bapak tulis di bawah aja ini. 200 plus 40 plus 8 sama dengan 248 gram. Oke, ini adalah neraca OHAUS 3 lengan. Nah, alat ukur berikutnya yang kelima adalah neraca 2 lengan. Neraca 2 lengan. Berarti kanan kiri harus seimbang. Sama kayak timbangan buat nimbang cabai kalau di pasar ya. Nah, langsung aja contoh ke 17 ini. Nah, oke. Waktunya kurang dari 1 menit, nanti langsung join lagi ya. Kayaknya ini nggak cukup. Oke, jadi ini sudah. Nah, jadi neraca 2 lengan itu kanan kiri harus seimbang ya. Syaratnya kanan kiri harus seimbang. Dan ini harus dikonversi dulu kalau satuannya masih belum sama. Contoh yang 1 kilogram, yang 1 gram. Berarti kalian harus masih ingat konversinya ya. Kilo, hekto, deka, kemudian gram, habis itu desi, senti, miligram. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Karena dari kilo ke gram turunnya 3, berarti dikalikannya 1000. Seperti itu. Oke. Oke ya. Nah, sebelah kiri itu ada 1,5 kg. Sebelah kanan ada 250 gram, 250 gram. Biar gampang kita ubah saja menjadi gram. 1,5 kg berapa gram? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? 1.500 gram, betul. 1.500 gram. Kemudian harus sama dengan sebelah kanan. Sebelah kanan 250 gram ditambah 250 gram. Nah, kalau gitu masa X-nya biar seimbang ditaruh di kiri atau ditaruh di kanan? Biar seimbang. X-nya ini bebannya ditambahkan ke kiri atau ditambahkan ke kanan? Kanan. Ke kanan. Karena yang ke kanan masih 500 ya. Nah, jadinya berapakah X? 1.500 sama dengan 500 plus X. Berarti X-nya adalah 1.000 gram. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Oke ya, Bapak jelaskan ulang dulu yang nomor 17. Jadi gini, namanya timbangan dua lengan itu sama kayak timbangan cabai di pasar ya. Jadi kanan kiri harus seimbang. Misalkan pemberatnya di kanan 1 kilogram, berarti kita ngisi cabainya kalau yang pemberatnya itu masih turun berarti belum seimbang, cabainya kita tambahin sampai seimbang. Berarti kanan kiri harus sama. Nah, silahkan dicek sebelah kiri itu ada 1,5 kilogram, sedangkan sebelah kanan ada 250 gram, ada 250 gram. Nah, karena satuannya beda 1 kilogram, yang satunya cuma gram, dibikin sama. Yang 1,5 kilogram dijadiin gram, nih, kilo hektodekagram, turunnya 3 kali, artinya dikali 1000. Kalau turun 1 dikali 10, kalau turun 3 dikali 1000. 1,5 kilogram dikali 1000 hasilnya 1500 gram. Sama dengan yang udah ada di kanan 250 gram sama 250 gram. Ini belum seimbang. Kenapa kok belum seimbang? Yang kiri 1500, yang kanan masih 500. Akhirnya biar seimbang, yang kanan ditambah X. Berarti X itu letaknya harus di kanan. Oke ya, letaknya X harus di kanan. Nah, maka ditambah X sehingga 1500 sama dengan 500 plus X. X-nya 1 kilo. Nah, jadi atau 1000 gram. Jadi kalau ini udah ditambahkan X yang beratnya atau masanya 1000 gram, nanti keduanya akan seimbang. Maksudnya seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Kalau masih yang lain boleh juga ya tanya ya. Jangan diam, kalau diam Bapak nganggapnya sudah paham. Seperti itu. Mas, saya mau nanya boleh nggak? Boleh dong. Yang mana? Yang nomor 14 saya kurang ngerti. Oke. Bentar. Bapak jelasin lagi kalau gitu yang nomor 14. Yang neraca 3 lengan itu intinya tinggal menjumlahkan angka-angkanya. Tinggal kita lihat tanda-tanda ini ya. Tanda-tanda. Nah, seperti ini. Dijumlahkan dari yang paling banyak dulu. 300 ditambah 90 ditambah. Oh, ini 33 lebih berarti silahkan di zoom, agak di zoom. Nah, biar kelihatan garis keberapa. Oh, ternyata 3 lebih 3 garis. Berarti 3,3. Nah, akhirnya dijumlahkan menjadi 393,3 gram. Seperti itu. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Atau yang bertanya sudah jelas atau belum? Oke, kemudian oke, kita lanjut lagi ke soal yang 18. Oke, silahkan dicek soal yang nomor 18. Sebelah kiri itu kan kalau kurang jelas ini angkanya 1,05 kilogram ya. Nah, itu kita ubah lagi menjadi gram. Dikali 1000 berarti kan 1050 gram. Sama dengan sebelah kanan 500 ditambah 50. Pertanyaannya adalah, agar timbangan seimbang maka diperlukan tambahan beban sebesar titik-titik gram di sebelah mana gitu ya. Berarti di sebelah kiri atau sebelah kanan ini yang perlu tambahan? Kanan. Kanan, karena yang kiri sudah 1050, yang kanan masih 550. Nah, berarti di sebelah kanan sudah kejawab, di sebelah kanan. 1050 sama dengan 550 ditambah X. Berarti X-nya berapa? 500.
500. Berarti ini sebesar 500 gram. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau belum? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Next, alat ukur ke-6 yaitu adalah sebentar. Alat ukur yang ke-6 adalah stopwatch. Sekaligus ini adalah contoh soal yang ke-19. Oke. Nah, contoh stopwatch gambarnya seperti ini. Yang di dalam kecil ini adalah menit. Menit ya. Ini adalah menit. Yang gede di luar itu adalah detik. Nah, oke ya. Yang di luar itu adalah detik. Nah, kira-kira ini pembacaannya gimana? Berapa menit, berapa detik? Ada yang bisa? Menitnya itu jarum pendeknya itu menunjukkan berapa? Ayo dijawab, silahkan. 50 menit 38 detik. 50 menit 38 detik, betul. Nah, jadi Bapak jelaskan ya buat semuanya ini. Buat semuanya. Jadi ini enggak angka 1. Jadi bukan 0, 1, 2 sampai 15 enggak ya. Tapi karena ini 0 langsung 15 berarti per garisnya itu nilainya 5. Ini jadi setelah 45 kan 46 Pak, bukan. Tapi setiap satu garis itu nilainya 5. Buktinya apa? Buktinya dari 0 sampai 15 itu cuma ada 3. Jadi 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, balik lagi ke sini atau 60. Oke, jadi tiap garis nilainya 5. Artinya ini adalah 50 menit. Detiknya menunjukkan angka 38, berarti 38 detik. Selanjutnya nomor 20. Nah, ini adalah nomor 20. Silahkan dibantu menjawab. Kira-kira berapa pengukurannya? 2 menit 15 detik. Oke. Jadi informasi FYI for your information. Jadi beda-beda ya menit di dalamnya. Jadi stopwatch itu memang desainnya beda-beda. Ada yang bisa mengukur sampai 60 menit, ada yang cuman sampai 30 detik. Yang sebelah kiri itu contoh yang bisa mengukur sampai 60 menit. Nah, sedangkan contoh yang sebelah kanan itu yang hanya maksimalnya 30 detik. Kok tahu Pak kalau maksimalnya 30 detik? Kita lihat, ini kan 0. Kemudian 5, 10, 15, 20, 25 berarti balik lagi ke sini adalah 30 menit. Oke, karena dari 0 sampai 5 itu ada 5 garis, berarti satu garis nilainya 1. Berarti 0, 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 menit, 10 menit, dan seterusnya. Jadi ini adalah 2 menit, lebihnya adalah 15 detik. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak kelas 7B.